Ini sejarah yang dilupakan. Peperangan-peperangan yang dilakukan oleh para ulama, mulai zaman Diponegoro, di Sumatera Barat, Tengku Umar, Sultan Hasanuddin. Ini nama-nama para ulama-ulama Indonesia yang ditulis dalam sejarah Indonesia dengan tinta emas sebagai pahlawan bangsa. Undang-Undang Dasar 45 tidak salah dikatakan dengan rahmat Allah kita ini merdeka, dengan rahmat Allah kita ini merdeka. Jangan mengkhianati umat Islam yang menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ini supaya generasi muda mengerti semua, supaya mengerti semua sejarah ini. Setelah dibacakan proklamasi dengan darah-darah umat Islam yang masuk semua di Taman Pahlawan, darah-darah umat Islam yang mengalir untuk mewujudkan kemerdekaan ini, dengan tidak mengurangi penghargaan saya kepada orang-orang kelompok-kelompok lain di luar Islam. Tetapi yang pasti, insya Allah 99% darahnya umat Islam untuk merdeka ini. Nah, ini yang harus diketahui oleh generasi muda sekarang ini. Pada saat Bung Hatta dengan Bung Karno membacakan proklamasi, pagi jam 10 dibacakan proklamasi, sore ada kolonel Jepang dari Angkatan Laut Jepang yang menyampaikan kepada Bung Hatta, kalau 7 kata ini tidak dicoret, Indonesia Timur tidak ikut. Berarti Indonesia akan pecah, ada Indonesia Barat, Indonesia Timur. 7 kata itu termaktub dalam Pancasila yang bunyinya begini: negara republik berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tidak ada hubungan dengan agama lain. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lah 7 kata ini harus dicoret. Kalau tidak, Indonesia Timur tidak ikut. Karena Bung Hatta berkeyakinan ini kuat pernyataan ini, maka tanggal 18 Agustus dikumpulkanlah panitia 9 yang membuat rumusan Pancasila ini, yang digodok sedemikian sulit berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk mendapatkan rumusan Pancasila ini, yang akhirnya dengan rumusan sila yang pertama, ketuhanan yang berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Tanggal 18 Bung Hatta mengumpulkan kembali orang-orang 9 ini dengan lapang dada, terbuka. Tokoh-tokoh Islam mau mencoret 7 kata ini, kemudian diganti dengan Maha Esa. Jadi aslinya begini, anak muda, negara Republik berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dengan kewajiban ke belakang dicoret. Lalu timbalannya kata-kata Maha Esa. Jadi tanggal 18 Agustus itu Pancasila yang resmi, ketuhanan Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya dicoret. Secara fakta sejarah, seandainya umat Islam waktu itu tidak mau mencoret 7 kata ini, karena sudah merupakan kesepakatan yang ditandatangani oleh semua tokoh agama, ditandatangani oleh tokoh-tokoh nasionalis, ditandatangani oleh tokoh-tokoh dari Kristen, ditandatangani oleh tokoh-tokoh Islam. Kalau seandainya waktu itu para ulama bertahan tidak mau mencoret 7 kata, maka NKRI tidak ada. Ini semuanya sejarah. Untung kamu masih punya kiai yang umurnya 80 tahun lebih. Ini guru-guru ini mungkin tidak tahu sejarah ini. Kalau seandainya waktu itu para ulama bersitegang tidak mau mencoret 7 kata ini,
NKRI kagak ada. Jadi NKRI ini ada karena para ulama lapang dada demi NKRI. Demi NKRI 7 kata rela dicoret, diganti dengan Maesa. Ini sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh umat Islam. Jangan kau membohongi sejarah. Sejarah jangan dibohongi. Berkhianat membohongi sejarah ini. Maka seandainya ulama pada waktu itu tidak mau mencoret 7 kata ini, maka NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak ada. Persilakan. Mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin di atas itu mendengar apa yang saya katakan ini, supaya benar-benar bahwa para ulama seluruhnya setia sama NKRI. Ulama yang menegakkan NKRI, ulama yang setia sama NKRI, dan yang juga ulama yang menandai tanda tangan Pancasila ini. Mengapa Islam menerima Pancasila? Karena apa yang ada di dalam Pancasila ada di dalam Islam. Yang dibacakan tadi mulai sila pertama sampai sila kelima, semuanya ada di dalam Islam itu. Apa yang ada di Pancasila ada di dalam Islam. Tapi apa yang ada di dalam Islam belum tentu ada di Pancasila. Contohnya, rukunnya wudhu di Pancasila kagak ada. Rukunnya sholat tidak ada. Kita bernegara dengan Pancasila. Syukran makmun beragama dengan Quran dan Sunnah Rasulullah. Itu ada, jadi beda. Syukran makmun bernegara dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Syukran makmun beragama dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjalanlah kemerdekaan ini dengan segala pahit getirnya. Tahun 48 PKI berontak. Ribuan umat Islam dibunuh. Para ulama dibunuh oleh PKI tahun 48 di Madiun. Kawan saya, ayahnya khotib Jumat, keluar dari masjid langsung dibunuh oleh PKI. Ribuan manusia yang dibunuh oleh PKI pada waktu itu. Tapi bangsa Indonesia pemaaf. Waktu itu PKI belum dibubarkan. Berjalanlah sejarah ini, memuncaknya tahun 65. PKI mengulang perbuatannya lagi. Membunuh jenderal-jenderal dan membunuh para ulama-ulama, membunuh Ansor dan seluruhnya. Terjadilah apa disebut G30S atau peristiwa 1 Oktober. Peristiwa 30 September itu merupakan sejarah kelam di Indonesia. Itulah sejarah berjalan, terus berjalan pemerintahan mulai Pak Harto silih berganti sampai detik ini. Nah, inilah sejarah bangsamu.